Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur bila saat ini Tuhan terus mengasihi kami melalui sapaan firman-Mu. Terima kasih ya Allah, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, untuk kami boleh menapaki hari-hari pemberian Tuhan. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sabda Tuhan pada saat ini terambil di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Demikianlah sabda Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi orang banyak itu menegur mereka, supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut dia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang rindu belajar firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita tentunya ada suka dan duka yang terus menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan untuk kita boleh menghayati iman kita bersama dengan Tuhan. Suka duka itu yang akan menghantarkan di dalam kehidupan kita, apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan yang sudah menciptakan dan memberikan keselamatan bagi umat manusia. Dalam suka dan duka itu tentunya akan membawa di dalam kehidupan kita, apakah kita mau fokus kepada Tuhan atau justru suka dan duka itu membuat kita lupa akan penyertaan Tuhan, akan kehadiran Tuhan, akan kuasa Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita pada saat ini Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat 34. Di sini adalah kisah penutup di dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju Yerusalem. Dalam hal ini ia memberikan kepada kita beberapa pelajaran yang sangat penting. Bagaimana di dalam kehidupan kita mengambil sikap, kita memutuskan sesuatu yang akan menolong dan menunjukkan sejauh mana iman kita kepada Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang pertama, di tengah pergumulan Yesus naik ke Yerusalem, bagaimana Yesus akan menyerahkan hidupnya, Yesus akan menderita, Yesus akan memberikan keselamatan bagi umat manusia. Bagaimana hati Tuhan Yesus tetap penuh dengan belas kasihan. Di saat-saat di mana Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan, ternyata Tuhan Yesus tidak pernah berhenti untuk menunjukkan belas kasihan kepada semua orang, kepada setiap orang yang memohon pertolongan dan belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus fokus pada tujuannya, yaitu untuk melayani, untuk memberikan keselamatan bagi umat manusia dan semua ciptaan.
Dalam cerita kita ada dua orang yang buta, di dalam kehidupannya tidak bisa melihat. Dia membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus agar dapat melihat kembali. Bagaimana itu adalah suasana yang sangat menyenangkan. Melihat sesuatu adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang dimiliki dan dirindukan oleh orang buta yang sedang memohon pertolongan kepada Tuhan. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, orang buta di dalam tradisi orang Yahudi khususnya, bahwa seseorang yang memiliki penyakit, seseorang yang di dalam kehidupannya ada cacat, orang Yahudi sudah memberikan stigma bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dan bahkan tidak heran jika ada orang yang mendapati bahwa di sekitarnya ada orang yang mengalami penyakit atau sakit, atau bahkan di dalam tubuhnya ada yang tidak normal, tidak lengkap. Itu merupakan kutukan dari Allah terhadap dirinya. Itu adalah pandangan di dalam tradisi umat Yahudi. Oleh sebab itu, dua orang yang buta tadi mengalami pergumulan yang begitu berat. Bagaimana di dalam dirinya sudah mengalami kebutaan, tidak bisa melihat, disingkirkan oleh orang-orang yang ada di dekatnya, dan bahkan mendapatkan stigma, berdosa, mendapatkan kutuk, dan jauh dari kemuliaan dan keselamatan Allah. Sangat menderita sekali bagaimana orang mendapatkan stigma dari tradisi orang Yahudi yang seharusnya ditolong, yang seharusnya diberikan bantuan. Justru di dalam tradisi Yahudi, orang buta tersebut adalah sebuah kutukan, sebuah dosa yang dialami karena di dalam dirinya mengalami kebutaan. Yang pertama, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ternyata di dalam fisik mata yang tidak bisa melihat karena buta, kedua orang ini tetap fokus dan mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan lewat. Tuhan Yesus akan menghampiri di dalam kehidupannya. Dan dia pun berteriak bahwa Tuhan, kasihanilah aku. Bagaimana seseorang yang disisihkan, ditaruh di pinggir jalan, tetap memiliki pengharapan untuk mendapatkan kesembuhan. Orang yang disingkirkan tetap memiliki pengharapan untuk mendapatkan belas kasihan dari Allah. Ini yang sangat luar biasa. Bagaimana apa yang ditunjukkan oleh kedua orang yang sedang buta atau mengalami kebutaan tadi. Dia tetap berharap di dalam keterbatasan. Dia tetap berharap di dalam hidupnya ketika mengalami diskriminasi. Dua orang buta tadi tetap berpengharapan bahwa Allah akan tetap ikut campur tangan untuk memberikan kelegaan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, orang buta tadi berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Seolah-olah Tuhan Yesus ketika pertama kali mendengar orang buta tadi berteriak, seolah-olah Tuhan Yesus mengabaikannya, seolah Tuhan Yesus tidak memperdulikannya. Pemahaman orang buta yang pada waktu itu berteriak memohon belas kasihan dari Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus menunjukkan masih ada pemahaman bahwa Yesus adalah Mesias yang akan menolong di dalam kehidupannya. Ada Mesias politik, bahwa Mesias yang akan datang itu menolong secara fisik, akan mengeluarkan orang buta tadi, membebaskan orang buta tadi dari diskriminasi. Itulah anggapan orang buta tadi yang masih berfokus kepada Mesias politik. Oleh sebab itu tidak heran ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah umat Israel atau orang Yahudi khususnya, Tuhan Yesus ini menjadi ancaman politik bagi penguasa kerajaan Romawi, dan bahkan menjadi ancaman bagi ahli-ahli Taurat dan juga imam-imam besar
yang pada waktu itu ajarannya tidak sejalan dengan Tuhan Yesus. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, apa yang dikatakan oleh dua orang buta tadi menunjukkan bahwa di dalam dirinya walaupun memiliki pemahaman Mesias politik, tetapi di sisi lain juga ada pengharapan di dalam iman bahwa Yesus itu adalah Mesias, yaitu Tuhan, Anak Daud, yang akan memberikan pertolongan di dalam kehidupannya. Ini yang sangat menarik, yang menolong di dalam kehidupan kita, di dalam keterbatasan, di dalam kondisi tubuh yang tidak sempurna, di dalam kondisi tubuh yang mengalami diskriminasi, tetapi ada pengharapan yang ditunjukkan oleh orang buta tadi. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari sisi ini kita bisa melihat bahwa di dalam kesederhanaan, bahwa di dalam iman sekecil apapun, Tuhan Yesus tetap menerima apa yang ditunjukkan oleh orang buta tadi. Sekecil iman yang dimiliki oleh orang buta tadi, Tuhan Yesus melihatnya bahwa itu adalah sebuah hal yang positif, yang akan menolong orang buta tadi, apakah mau percaya atau tidak, bahwa Yesus akan memberikan kesembuhan di dalam kehidupannya. Yang selanjutnya, justru Matius ini menaruh perikop cerita ini sesudah perikop ketika ada murid-murid Tuhan Yesus berebut posisi di samping Yesus untuk mengontraskan buta secara rohani dan juga mencelikkan buta secara fisik. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, perikop sebelumnya menceritakan bagaimana kedua murid Yesus ini berebut untuk mendapatkan kedudukan yang paling baik di antara para murid yang lain. Justru para murid itu terlalu fokus dengan dirinya sendiri. Justru para murid itu sangat egois, mengedepankan dirinya sendiri, bahwa dirinya ini jauh lebih penting dibandingkan pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan yang harus mereka lakukan. Dan mereka juga menganggap bahwa dirinya lebih penting dibandingkan para murid yang lain. Hal ini justru berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh dua orang yang buta tadi. Mereka, orang buta tadi, tidak menunjukkan keegoisan. Yang mereka harapkan adalah kesembuhan pada waktu itu. Yang mereka harapkan adalah pertolongan Tuhan pada waktu itu. Yang mereka harapkan adalah anugerah Tuhan pada waktu itu, agar orang buta tadi bisa melihat kembali. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh para murid dalam perikop sebelumnya, justru mereka lebih fokus dengan dirinya, dengan keadaan yang lebih baik lagi dibandingkan dengan para murid yang lain. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, perikop pada ini menceritakan bahwa fokus para murid bukan pada Yesus, melainkan pada diri sendiri. Sebaiknya fokus orang buta itu cenderung fokus kepada Tuhan Yesus. Pada saat yang sama, orang banyak yang ingin mengikut, orang banyak yang ingin mengetahui dan bahkan menjadi murid Yesus. Justru buta rohani yang dipertontonkan, justru buta rohani yang lebih ditunjukkan. Mereka tidak menunjukkan sebagai murid yang dekat dengan Tuhan, sebagai pengikut yang dekat dengan Tuhan, yang seharusnya memperlihatkan iman rohani mereka yang lebih melek, yang lebih bisa terbuka, agar bisa dilihat oleh orang bahwa Yesus benar-benar memberikan perubahan di dalam kehidupan para murid. Tetapi apa yang dilakukan oleh dua orang buta tadi, secara fisik ada keterbatasan. Secara tradisi mereka dikucilkan, mereka dianggap berdosa, mendapatkan kutukan. Tetapi justru mampu menunjukkan dari sisi lain iman mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mampu menolong kehidupan mereka.
Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari bacaan ini kita bisa mengambil pelajaran di dalam permasalahan kehidupan kita, khususnya ketika kita masuk di dalam tatanan kehidupan yang baru. Akan banyak sekali tantangan, akan banyak sekali hal-hal baru yang akan kita lakukan dan kita jumpai, yang pasti akan menuntut di dalam kehidupan kita ini merespon. Kalau kita meresponnya secara positif, maka itu akan mendatangkan kebaikan di dalam diri kita. Kalau respon kita itu negatif, justru akan membuat diri kita akan kehilangan jati diri sebagai anak Allah. Sudahkah di dalam kehidupan kita masalah itu justru menolong bahwa kita akan semakin dikuatkan, bahwa seperti inilah kita menjadi anak Tuhan, tidak lepas dari permasalahan kehidupan, tidak lepas dari yang namanya sakit penyakit ataupun pergumulan kehidupan yang lain. Tetapi ketika semuanya itu terjadi, sama seperti dua orang buta tadi, kita harus mampu menunjukkan sejauh mana kita percaya kepada Tuhan, sejauh mana kita tetap percaya, mengimani bahwa Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberikan belas kasih-Nya di dalam kehidupan kita, agar segala permohonan kita, agar segala cita-cita dan harapan kita itu bisa kita rasakan. Dua orang buta tadi di dalam iman yang mungkin iman polos, yang mungkin iman kecil dari sisi manusiawi, tetapi mampu menunjukkan bahwa di dalam kehidupannya orang buta tadi memiliki iman yang luar biasa, yang tidak pernah putus asa untuk berteriak, untuk memohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Sudahkah kita menunjukkan itu semua di dalam kehidupan kita masing-masing, agar Tuhan berkenan menolong di dalam kehidupan kita ketika masalah ada di dalam kehidupan kita? Yang selanjutnya, apakah kita ini kalah dengan apa yang dilakukan oleh orang buta tadi? Fokus kita apakah cenderung di dalam kehidupan duniawi, di dalam kesenangan kita, atau justru fokus kita ini lebih seperti orang buta tadi? Masalah tetap ada, tetapi fokusnya tidak beralih, tetap fokus kepada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Masalah itu akan membuat kita kehilangan fokus. Masalah akan membuat kehidupan kita kehilangan pandangan, dan justru kita akan goyah. Tetapi jangan sampai masalah, pergumulan kehidupan, sakit penyakit, harapan-harapan yang belum terkabul itu justru membuat kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Tetapi semuanya itu harus kita alami, harus kita nikmati, agar di dalam kehidupan kita bisa melihat kuasa Allah, sama seperti apa yang dialami oleh orang buta tadi. Dan apapun yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita, ketika kita mau fokus, tetap tenang, tetap melihat Allah, maka pertolongan dari Allah itulah yang akan kita lihat, kita rasakan, dan menuntun di dalam kehidupan kita untuk lebih dan lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang terakhir, di dalam perjalanan kehidupan kita, kita tidak akan pernah tahu 1 detik ke depan, 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari, 1 minggu atau 1 bulan, 1 tahun ke depan. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Yang kita tahu hanyalah apapun yang akan terjadi, Tuhan Yesus tetap menolong dan beserta di dalam perjalanan kehidupan kita. Inilah yang harus kita ketahui. Masa depan mungkin kita tidak akan tahu, tetapi yang pasti kita tahu Tuhan Yesus memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan, dan Tuhan Yesus pasti akan menolong, menuntun
agar di dalam kehidupan kita bisa fokus dan kehidupan kita ini menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah melalui kehidupan kita, melalui setiap permasalahan, melalui setiap pergumulan, melalui setiap harapan dan juga cita-cita kita. Selamat menghayati kehidupan, tetaplah fokus dan terus berharap. Dan kita percaya di dalam iman, Tuhan menolong dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menuntun kita. Amin.